إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak terhingga, yang tak ada batasnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan kita susah. Baik dalam keadaan kita gembira atau baik dalam kita keadaan sedih. Baik dalam ketika kita diberikan Allah nikmat atau rizki yang melimpah, atau bahkan kita ditimpakan oleh musibah atau penyakit. Dan inilah predikat yang mantap, yang bagus yang ditempatkan oleh Allah kepada seorang mukmin. Inilah predikat yang dipanggilkan Allah, yang dilengketkan Allah kepada seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada kita, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In asabahu syarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu darra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat istimewa yang predikat seorang mukmin yang dilengketkan Allah kepada seorang mukmin. Tiada lain kepada dilengketkan kepada kecuali seorang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seorang mukmin in asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Seorang mukmin ketika dia diberikan berita gembira, ketika dia diberikan nikmat yang melimpah, rezeki yang melimpah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu ada yang memberikan rezeki. Dan ketika itu pula dia mengetahui dan dia berbagi karena yang diberikan rezeki ada hak orang lain. Dan begitu juga sebaliknya seorang mukmin, predikat seorang mukmin, in asabahu darra sabara fakana khairan lah. Seorang mukmin ketika ditimpakan Allah musibah, ketika ditimpakan Allah penyakit, bahkan ada yang kerugian, dia bersabar karena dia tahu bahwa ada pemilik, bahwa dia tahu bahwa kemudian hari akan Allah angkat derajat ketika seseorang itu sabar atas musibah. Innallaha ahabballah, innallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabbal abd ibtalahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang hamba itu dia berikan cobaan. Kita sekarang mungkin sudah berita yang lama, sudah berita yang muak kita dengar tentang corona. Tapi kenapa diberikan Allah ini? Tidak lain dan tidak bukan karena orang sudah melampaui batas. Kalau kita lihat di seluruh penjuru dunia, orang sudah melampaui batas atas segala kemaksiatan. Khatib pada Jumat ini mengambil satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, yaitu adalah bagaimana orang-orang sombong atau raja-raja yang sombong diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 26 Allah mengatakan
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, hai Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Katakan, hai Muhammad, Allahumma malikal mulk. Allah ini adalah pemilik dari seluruh dunia ini dan alam jagat semesta. Tu'til mulka man tasha, dan Allah akan memberikan satu kepemimpinan itu kepada orang yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah suatu ketika akan mengambil kedudukan itu dengan sesuai yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan Allah bisa meninggikan derajat seseorang sesuai yang Dia kehendaki. Wa tuzillu man tasha, dan Allah menghinakan pula seseorang yang Dia kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di tangan Allah itu adalah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu untuk melakukan itu. Subhanallah. Kita lihat kasus pertama yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran, bagaimana raja yang sombong. Akhir cerita daripada raja yang sombong, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dia memerintah puluhan tahun ketika itu di Mesir, berbuat sesuka hatinya, menzalimi Bani Israel, membunuh. Dan suatu ketika dia bermimpi, dalam mimpinya dia mengatakan, dalam mimpinya dia melihat bahwa akan ada seorang anak yang akan lahir dan menggantikan kepemimpinannya. Apa yang dia lakukan? Dia panggil menterinya. Dia kumpulkan menterinya setelah dia bangun dari mimpinya. Dan dia mengatakan, dan ditatat di dalam Al-Quran, yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dia kumpulkan menterinya dan dia mengultimatum, membuat kepres bahwa kalau dari mulai detik ini ada anak yang lahir dan itu jenis kelamin laki-laki, maka dibunuh. Yuzabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum, dan dia memberikan kehidupan bagi anak-anak yang kalau lahir itu perempuan, karena perempuan itu di masa itu tidak ada yang jadi raja, tidak ada yang jadi pemimpin, maka dibiarkan. Tapi kalau yang lahir itu adalah anak laki-laki, dibunuh hidup-hidup. Subhanallah. Cukup di situ perbuatan Fir'aun? Tidak. Sampai pada kecongkakannya, dia mengatakan kepada Musa alaihissalam, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling agung. Subhanallah. Yang pertama dia jadi raja. Dia menganggap tidak ada lagi yang raja setelah raja dia. Dan dia mengatakan bahwa sayalah Tuhan kalian di muka jagat raya ini. Subhanallah. Apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah tunggu waktu yang tepat. Allah tunggu waktu yang tepat untuk menghinakan orang ini. Apa yang Allah lakukan? Fa'akhasnahu wa junudahu fil yammi fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Apa kata Allah? Maka kami gulung dia, kami tarik dia ke samudra, maka kami hinakan, kami matikan dia. Fa'akhasnahu wa junudahu, dan tentaranya kami tenggelamkan. Fil yammi, di samudra. Fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Kalian lihat akhir cerita orang-orang yang zalim, kata Allah kepada kita. Subhanallah. Allah tunggu waktu yang tepat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu zalimun. Jangan kalian sangka ketika ada orang yang berbuat zalim Allah itu tidur, tidak tahu, tidak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu zalimun. Innama yu'akhirullaha yauma taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah akan menunggu waktu yang tepat dan Dia hinakan di depan orang banyak, di khalayak orang ramai. Ketika mata ternganga, baru Dia hinakan. Subhanallah. Begitu juga Fir'aun memimpin dengan kecongkakannya, kesombongannya, kezolimannya, berbuat sesuka hatinya, tapi pada saatnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasus yang kedua, bagaimana raja yang zalim seperti Namrud laknatullah alaih. Dia mengatakan bahwa dia sudah bisa menghidupkan dan mematikan dan dia Tuhan. Ketika dia tanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ibrahim menjawab, Allahu yuhyi wa yumit.
Allah itu yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Apa yang dia katakan dengan kecongkakannya dan kesombongannya? Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil dua rakyatnya di depan orang banyak. Yang satu dipenggalnya, yang satu dibiarkannya hidup. Dan dia mengatakan kepada rakyatnya, saya telah mematikan satu orang dan saya membiarkan satu orang hidup. Subhanallah. Tapi apa akhir cerita dari orang yang sombong? Apakah Allah mengutus tentara yang paling kuat? Tidak. Fir'aun, Allah utus samudra. Namrud, Allah utus nyamuk yang kecil, nyamuk yang tak ada artinya, masuk kepada hidungnya sehingga kepada otaknya dan menggerogoti otaknya, dan dia bunuh diri sendiri. Subhanallah. Allah tidak mendatangkan malaikatnya yang paling besar untuk membunuh Namrud. Allah tidak mendatangkan makhluknya yang paling kuat untuk membunuh Namrud. Allah tunjukkan orang yang sombong di muka bumi dibunuh dengan makhluknya yang paling lemah. Subhanallah. Ini kisah yang sudah lama mungkin di dalam Al-Quran, tapi ada yang kisah yang di depan mata kita mungkin puluhan tahun yang lewat masih teringat di hadapan kita. Bagaimana raja-raja yang dahulu sombongnya minta ampun, raja-raja Arab. Kita ambil contoh kasus seperti Mesir. Husni Mubarak memimpin berbagai puluhan tahun, mempenjarakan para ulama, membunuh para ulama. Subhanallah. Apa akhir kisahnya? Dia diturunkan oleh rakyatnya, dia dihinakan oleh rakyatnya. Ada beberapa kasus lagi, beberapa raja di Libya bahkan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Subhanallah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aluz zalimun. Jangan kalian sangka Allah diam, Allah tidur, Allah tak tahu ketika ada hambanya yang berbuat zalim. Subhanallah. Kita lihat sekarang, ketika sudah rakyat mengeluh kesah, banyak problema kesehatan, bukan datang dengan metode yang bagus, bahkan bertambah BPJS naik. Kita tidak benci dengan pemerintahan, tapi kita nasihati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu semua pemimpin, dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Umur hanya bisa dihitung dengan jari, puluhan tahun, tapi ada akhirat yang akan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu yang paling kekal bagimu, yang paling baik bagimu. Kita hanya nasihatkan. Setiap hidup ada akhirnya, dan setiap ada akhirnya ada pembalasan, ada pertanggungjawaban. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak ada lagi manfaatnya harta atau anak-anak untuk membantu kita, kecuali apa? Dengan hati yang bersih. Itulah yang dapat menyelamatkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana Allahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala al-mujtaba Muhammadin rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza fawzan azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfizna ya Allah, واحفظ ذريتنا يا الله، واحفظ أسرتنا يا الله، واحفظ بلدنا هذا يا الله، واحفظ قريتنا هذا يا الله يا كريم
من هذا الوباء ومن هذا الفيروسات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وتجاوز عن ضعفنا يا كريم يا رحمن، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واذكروا الله يزد نعمكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.